Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang protista. Ingat lagi, kemarin kingdom itu ada 5. Ada Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Karena kita sudah mempelajari Monera kemarin, sekarang kita akan memasuki materi protista. Nah, jadi ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kalau misalnya hari ini kita akan mempelajari tentang protista, di mana protista ini dia itu bersifat eukariotik, jadi dia itu sudah memiliki membran inti sel dan kemudian umumnya uniseluler, ada juga yang berkoloni serta ada yang multiseluler. Nah, jadi sejarah protista ini awalnya pada tahun 1830 itu protista pertama kali diusulkan untuk dipisahkan nih dari makhluk hidup lainnya. Gitu. Karena memang menurut ahli biologi ini dia tuh nggak bisa kalau dimasukkan ke dalam entah bakteri ataupun animalia ataupun plantae ataupun fungi. Kemudian pada tahun 1845 memasukkan semua hewan bersel tunggal seperti foraminifera dan amoeba. Tahun 1860 protista dikategorikan klasifikasi pertama kali diusulkan oleh John Hooke yang menganggap protista juga harus meliputi apa yang disebut hewan dan tumbuhan primitif yang bersel tunggal. Kemudian dibuatlah kingdom mineral ini dibuang, jadi tersisa tumbuhan, hewan, dan protista. Sampai akhirnya pada 1938 Herbert Copeland ini menghidupkan kembali klasifikasi Hooke. Jadi protista secara harfiah itu berarti makhluk hidup pertama gitu. Dan akhirnya si Mayor ini memperbaiki Copeland ini, kemudian menjadi dasar klasifikasi Whittaker yang hanya membagi protista menjadi protista dan fungi, sampai akhirnya protista ini kemudian berfungsi sebagai pembeda antara prokariota termasuk kerajaan Monera dan protista mikroorganisme eukariotik yang masuk ke dalam definisi Whittaker. Ini tokoh-tokoh sejarah protista, sejarah yang menemukan makhluk si protista ini. Selanjutnya yang akan kita bahas itu yang pertama ada ciri-ciri protista, klasifikasi protista, dan peran-peran dari si protista ini. Nah, ciri protista itu yang pertama bersel tunggal atau bersel satu yaitu uniseluler gitu atau monoseluler, atau ada juga yang bersel banyak multiseluler yang masih belum terdiferensiasi. Ingat kalau ada kata-kata uni atau mono berarti dia satu, maka dia bersel satu. Tapi kalau ada kata-kata multi banyak berarti bersel banyak. Kemudian si protista ini sudah termasuk ke dalam yang tipe eukariotik. Eukariotik itu sudah memiliki membran inti sel. Kemudian ada yang dapat membuat makanannya sendiri, autotrof, dan juga ada yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, heterotrof. Umumnya ditemukan di tempat yang lembab dan lingkungan yang berair. Tuh. Terus berkembang biak itu ada yang secara aseksual dan ada juga pembelahan sel, fragmentasi, ada juga secara seksual dengan cara konjugasi atau peleburan gamet sederhana. Nah, ini ada klasifikasi dari protista. Jadi, protista ini dibagi 3. Ada yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur gitu. Kenapa sih nggak dimasukin aja ke dalam hewan atau tumbuhan atau jamur? Kenapa kenapa malah dikatakan mirip-mirip aja gitu? Kenapa? Karena protista mirip hewan itu kenapa nggak dimasukkan ke dalam kingdom animalia atau hewan? Karena struktur tubuhnya itu nggak kayak hewan pada umumnya. Yang hewan itu kan utuh ya, lengkap, kelihatan punya kaki, tangan, dan segala macam gitu ya. Tapi kalau protista mirip hewan ini enggak. Ciri-cirinya ada yang mirip hewan, bisa bergerak, dia bisa bergerak sama kayak hewan, tapi dia nggak punya struktur tubuh yang lengkap seperti hewan. Tuh. Ya, dan diklasifikasikan menjadi 4. Ada flagellata, ciliata, hydropoda, dan sporozoa. Ya, jadi dibagi ini berdasarkan alat geraknya. Kalau yang mirip hewan ini dibagi berdasarkan alat geraknya. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan. Kalau mirip tumbuhan ini, kenapa nggak dimasukkan aja ke dalam kingdom tumbuhan? Kenapa harus dikatakan mirip gitu? Karena memang struktur tubuhnya ini nggak kayak tumbuhan pada umumnya, nggak kayak misalnya kayak tumbuhan mangga gitu ya, yang kelihatan batangnya, daunnya, akarnya jelas gitu. Bahkan di protista mirip tumbuhan ini ada yang bisa bergerak gitu.
Nah kan kalau tumbuhan pada umumnya kan nggak bisa bergerak kan gitu, nggak mungkin kan, atau kalian nggak pernah kan lihat pohon mangga jalan-jalan di jalan gitu. Makanya dikatakan mirip tumbuhan karena dia itu punya klorofil sama seperti tumbuhan, tapi dia nggak punya struktur-struktur tertentu yang dimiliki oleh tumbuhan gitu. Nah, contohnya ada Chlorophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Pyrrhophyta, Euglenophyta, dan Bacillariophyta. Nah, ini dibagi berdasarkan uh, zat warnanya. Jadi dia itu dibagi berdasarkan zat warna yang dimilikinya. Tuh. Nah, selanjutnya ada protein mirip jamur. Ini juga sama, kenapa nggak dikelompokkan ke dalam jamur gitu? Karena memang struktur tubuh atau reproduksinya itu nggak kayak pada jamur pada umumnya. Itu makanya dia dipisahkan, dikatakan protista mirip jamur. Ada Myxomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Nah, kita akan bahas yang pertama, ada protista mirip seperti hewan atau disebut juga nama lainnya protozoa. Jadi, protista mirip hewan itu nama lainnya protozoa. Nah, ciri-cirinya itu dia itu eukariot, uniseluler, heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri, dan memiliki alat gerak. Jadi hidupnya pada air atau pada tubuh hewan lain, jadi kayak menumpang gitu. Ada Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Nah, yang pertama ada ukuran bentuk tubuhnya mikroskopik, bentuk yang bervariasi, ada yang tetap atau berubah-ubah. Alat geraknya ada yang pseudopodia, kaki semu, ada yang pakai silia, bulu getar, ada yang pakai flagellum, bulu cambuk. Struktur tubuhnya itu membran plasma untuk pelindung, pengatur pertukaran makanan dan gas, ada sitoplasma, vakuola makanan, mencerna makanan, vakuola kontraktil itu untuk osmoregulator, dan inti sel untuk mengatur aktivitas sel. Cara hidupnya nih, ada heterotrof, yaitu dia tidak dapat membuat makanan sendiri, makanya dia memangsa bakteri atau protista lain. Ada yang parasit, ada yang predator. Terus habitatnya ada yang soliter atau berkoloni, soliter itu sendiri, berkoloni itu berkelompok. Ada yang hidup bebas di air, kemudian ada yang bersimbiosis di tubuh hewan atau manusia. Reproduksinya itu ada yang vegetatif, kemudian contohnya kayak pembelahan biner, generatif penyatuan gamet, ada konjugasi atau kista, selnya tidak aktif. Yang pertama ada flagellata. Jadi kalau flagellata ini sesuai namanya flagel, dia punya flagel gitu ya, bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum. Bentuk tubuhnya tetap dilindungi oleh pelikel yang panjang, oval, bulat. Hidupnya ada yang soliter, ada yang koloni, terus berkembang biak secara aseksual. Dan hidupnya itu bebas, ada yang di airan, di air tawar maupun di air laut. Ini contoh dari flagellata. Nah, flagellata ini dibagi dua lagi nih, ada zooflagellata dan phytoflagellata. Bedanya, kalau zooflagellata ini flagellata yang tidak berkloroplas dan menyerupai hewan gitu. Nah, sedangkan yang phytoflagellata ini dia itu dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil. Ada kata-kata foto berarti dia cahaya, membutuhkan cahaya gitu. Nah, kalau yang phyto itu udah pasti autotrof, sedangkan yang zooflagellata itu heterotrof. Ini ada contoh Phytoflagellata, contohnya Euglena philidis, dan Zooflagellata ada Trypanosoma brucei. Dan selanjutnya ada Ciliata. Kalau Ciliata ini sesuai namanya silia, jadi dia itu bergerak menggunakan silia atau rambut getar. Nah, jadi selain untuk berfungsi untuk bergerak juga, silia ini alat bantu untuk makan, alat gerak, dan menerima rangsang dari luar. Kemudian dia juga punya dua inti, yang ciri khusus dari Ciliata ini ada makronukleus dan mikronukleus. Ciliata juga hidup bebas ya di lingkungan berair, baik air tawar maupun air laut. Ada juga yang dia hidup di dalam tubuh hewan ataupun sebagai parasit. Reproduksinya ada yang seksual dan aseksual. Jadi ada yang dia punya dua, ada mikronukleus dan makronukleus. Kalau sesuai namanya makro itu berarti besar, inti besar, dan ada yang intinya kecil. Ini reproduksi Ciliata itu mirip kayak bakteri tuh. Jadi kalau dia ada yang konjugasi, ada juga yang pembelahan
biner. Tuh. Ini contoh atau gambar dari Siliata. Jadi dia tuh punya ini rambut-rambut halus atau rambut getarnya itu untuk bergerak. Selanjutnya ada rhizopoda. Nah, kalau rhizopoda ini bergerak dengan penjuluran sitoplasma selnya membentuk pseudopodia atau kaki semu. Jadi rhizopoda ini pakai pseudopodia atau kaki semu. Jadi bentuknya beragam, ada yang membulat, ada yang meruncing. Jadi pseudopodia ini bukan cuma sebagai alat gerak, tapi juga sebagai alat untuk memangsa makanannya. Tuh. Ada yang bercangkang, berkembang biak secara aseksual dan pembelahan biner. Terus kalau misalnya kondisinya tidak menguntungkan, dia akan membentuk kista gitu untuk pertahanan dirinya. Tuh, hidupnya ada yang di air, di darat maupun di laut. Tuh, dan juga bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Tuh. Ini contoh dari hijau hijaupoda. Selanjutnya ada sporozoa. Nah, kalau sporozoa ini dia yang tidak memiliki alat gerak. Kalau misalnya tadi rhizopoda menggunakan kaki semu, kalau misalnya ciliata pakai cilia, flagellata pakai flagel, maka sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Bentuk tubuhnya bulat atau oval, memiliki satu inti nukleus. Kemudian biasanya hidupnya itu seluruhnya itu sebagai parasit, baik pada hewan maupun pada manusia. Dia juga punya reproduksi aseksual dan seksual, aseksual dengan pembelahan biner, seksual dengan pembentukan gamet. Nah, jadi sporozoa ini dibagi tiga, ada monositis, parasit pada vesikula seminalis cacing tanah, ada emeriastide, parasit pada epitel vertebrata, dan plasmodium, parasit pada sel darah manusia atau vertebrata. Ini contoh sporozoa ini Plasmodium vivax, penyakit malaria, Plasmodium oval, penyakit pada malaria juga. Jadi dia itu yang menyebabkan penyakit pada malaria, yaitu si Plasmodium itu. Nah, contohnya ada juga Toxoplasma gondii ini. Kalau Toxoplasma gondii ini, dia itu yang biasanya tuh di kucing. Dia tuh nempel pada bulu kucing nih, tuh, pada rambut-rambut kucing. Kalau Plasmodium itu biasanya perantaranya nyamuk. Ada daun hidup Plasmodium, dia kalau misalnya pada tubuh nyamuk itu jadi sporozoid dulu, dari tubuh nyamuk itu dia mikrogamet nih, gamet betina dan gamet jantan mengalami fertilisasi, jadi zigot, oosit, dan sporozoid. Sampai pada tubuh manusia itu dia jadi sporozoid nih, berubah jadi merozoid, jadi di sel hati jadi merozoid, kemudian menyerang sel darah merah, menghasilkan gametosit, makrogamet, dan mikrogamet. Kemudian dia akan melisiskan nih, memecahkan sel-sel hati ini, merusak. Selanjutnya ada yang kedua, ada protista nih, seperti tumbuhan atau mirip tumbuhan, yaitu nama lainnya alga. Nah, ciri-cirinya itu pertama, dia itu uniseluler, sering disebut juga sebagai fitoplankton gitu. Kemudian tubuhnya belum dapat dibedakan akar, batang, dan daun sehingga berupa talus. Tuh. Kemudian ukurannya beraneka ragam. Ada yang uniseluler dan multiseluler. Kalau yang multiseluler itu ada yang bentuknya benang dan lembaran gitu. Reproduksinya ada seksual dan aseksual. Tuh. Kemudian bagian besar tuh hidupnya di kolam, di danau, sungai. Jadi sebagian besar tuh hidupnya di air. Dia juga bisa membuat makanannya sendiri karena dia punya zat hijau daun, yaitu klorofil untuk fotosintesis. Dia juga terbagi jadi 7 filum berdasarkan zat warnanya. Jadi alga itu punya banyak banget pigmen. Jadi dia tuh dibagi berdasarkan pigmen warnanya. Ini ada pigmen fotosintetik, berarti dia punya klorofil. Kalau yang non fotosintetik dia punya karoten dan vicobilin. Karoten itu dibagi lagi, ada fukosantin dan santofil. Vicobilin ada vicoeritrin dan vicocyanin. Yang pertama ada chlorophyta atau alga hijau. Yaitu ganggang hijau atau chlorophyta ini dia punya pigmen dominan berupa klorofil, ada jenis klorofil A dan klorofil B. Itu yang nggak dimiliki oleh ganggang lain. Dia uniseluler dan multiseluler. Ada yang punya flagel, dia ada juga yang bisa bergerak. Dan ganggang hijau ini dia itu
yang paling apa ya? Yang paling mudah untuk fotosintesis karena memang dia warnanya itu yang paling beda dari yang lain gitu. Ini contoh atau gambar dari chlorophyta atau alga hijau. Selanjutnya ada Chrysophyta alga kemasan, jadi sesuai namanya Chrysophyta, jadi dia itu warnanya itu coklat kemasan gitu, memiliki variasi struktur dan bentuknya gitu. Dan dia itu punya klorofil A, klorofil B, pigmen karoten, fukosantin yang merupakan jadi sumber warna keemasan itu. Tubuhnya juga berlangsung berbentuk talus, hidupnya di air tawar dan beberapa di laut. Terus ada Phaeophyta, alga coklat atau pirang. Di ini anggotanya cukup banyak sampai 1.500 spesies. Hampir semua anggotanya itu multiseluler dan sebagian besar hidup di laut. Pigmen yang dominan itu yang menyebabkan warna coklat itu fukosantin. Terus dia itu tumbuhnya punya namanya air bladder atau gelembung udara untuk mengapung. Oh. Ini contoh dari si alga coklat itu Sargassum dan Turbinaria. Ini yang disebut dengan air bladder, ini untuk mengapung. Ini ada juga yang di hutan bawah laut. Nah, ini juga didominasi oleh si alga coklat ini. Nanti ada Rhodophyta atau alga merah. Nah, sesuai namanya, di alga merah ini pigmen dominannya itu phycoerythrin atau merah. Gitu. Dia juga ini yang disebut dengan rumput laut atau seaweed gitu. Dia multiseluler, memiliki sel banyak, spesiesnya juga banyak sampai sekitar 4.000. Kemudian dia itu hidupnya sebagian besar di laut. Contoh dari gambar alga merah. Selanjutnya ada Phyllophyta atau alga api, dia itu memiliki dua flagel mirip cambuk, dan bahasa latinnya itu artinya dino, artinya pusaran air. Nah, jadi contohnya itu dinoflagellata, terdiri dari 1.100 jenis, gitu, hidupnya di air laut dan tawar. Jadi dinoflagellata ini merupakan ganggang uniseluler yang motil. Motil itu bisa bergerak dengan ciri utama terdapat celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel. Film Phyllophyta itu disebut genggang api karena cangkangnya ini tuh mengandung fosfor, jadi kayak mampu mengedarkan cahaya warna merah nyala gitu kayak api atau berwarna hijau kebiruan kayak api gitu. Jadi pada malam hari itu kayak terlihatnya menyala di laut. Selanjutnya ada Eugleonophyta. Jadi kalau Eugleonophyta ini bedanya sama yang lain itu dia punya alat gerak. Alat geraknya itu berupa flagel gitu, tapi dia juga punya klorofil. Jadi dia mampu berfotosintesis gitu. Jadi dia juga bersifat autotrof, dapat membuat makanan sendiri, tapi juga dapat bergerak. Cuman kalau misalnya uh, cahayanya itu rendah, gitu dia bisa berubah jadi heterotrof. Kemudian tubuhnya oval, panjang dengan satu flagel di ujung mulut, reproduksi dengan cara pembelahan ginian. Selanjutnya ada diatom atau Bacillus rhodophyta. Dia ini pigmen yang dominan itu klorofil A dan C, kemudian punya fukosantin. Jadi Bacillus rhodophyta ini juga ada yang punya flagel. Terus dia itu punya spesies yang cukup banyak sampai 10.000 spesies. Dia juga biasa buat jadi makanan tuh kalau di laut gitu. Dia kemudian tersusun atas dua bagian tubuhnya, ada epiteka dan hipoteka. Hidupnya ada di air tawar, laut, tempat lembab, dan berperan sebagai plankton. Dan dia juga cangkangnya itu kalau bertumpuk itu dia membentuk tanah di atom, itu bisa digunakan. Pokoknya manfaatnya banyak nih, sebagai bahan penggosok, pembuatan jalan, bahkan sampai bahan pembuatan dinamit. Selanjutnya yang ketiga itu ada protista mirip jamur. Ada protista mirip jamur. Nah, jadi kalau ciri-ciri protista mirip jamur ini, dia itu nggak dimasukkan ke dalam kingdom fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Kalau reproduksi jamur lendir itu kan jamur lendir itu mirip fungi, tapi gerakannya pada fase vegetatifnya mirip amuba. Jadi ketika dia proses reproduksi itu proses reproduksi itu mirip jamur, mirip fungi, tapi gerakannya itu kayak amuba gitu loh, bisa bergerak gitu. Tidak berklorofil, struktur membran yang mirip ganggang, disebut juga jamur lendir. Protista ini dikatakan mirip jamur karena kemiripannya dalam hal morfologi dan sifatnya yang sangat profit. Perbedaannya pada susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidupnya. Tuh. Jadi kalau jamur itu zigotnya tidak dapat bergerak atau imotil,
dan tidak memiliki flagela. Kalau pada jamur lendir itu dapat bergerak motil memiliki flagela. Terdiri atas 3 filum, ada Myxomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Kalau Myxomycota itu jamur lendir, dia itu biasanya mempunyai atau memiliki pigmen warna kuning atau oranye dan bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ya, biasanya pada stadium badan buah itu sedangkan stadium vegetatif itu mirip protozoa atau ameboid gitu. Jadi dia itu punya fase ameboid seperti amuba, dapat bergerak. Ada Acrasiomycota itu dia itu memiliki satu sel, kemudian yaitu individu utuh yang dipisahkan oleh membran, terutama pada saat pembentukan agregat di salah satu tahap siklus hidupnya, yaitu juga organisme haploid. Dia memiliki tubuh buah yang berfungsi sebagai alat reproduksi seksual dan umumnya tidak memiliki fase berflagel. Kalau Oomycota ini dikenal sebagai jamur air atau water mold. Jadi dia itu habitatnya di tempat yang lembab atau perairan, mempunyai hifa yang tidak bersekat, senositik, dinding sel dari selulosa, kemudian reproduksi vegetatif dengan zoospora, generatif dengan fertilisasi. Biasanya itu dia itu sebagai pengurai pada yang tumbuh pada alga atau hewan mati. Ini contohnya tuh kayak ikan nih. Jadi ikan ini tuh bukan berambut atau berbulu, tapi dia itu dipenuhi oleh jamur Oomycota. Nah, apa sih peran protista dalam kehidupan? Ada yang merugikan dan menguntungkan. Kalau yang menguntungkan itu sebagai pengontrol bakteri di alam, sebagai sumber makanan hewan air, ada sebagai indikator polusi, atau ada juga yang sebagai penanda gitu, umur batuan sedimen atau petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Tuh. Kalau yang merugikan tuh banyak, ada yang menyebabkan penyakit disentri, penyakit tidur, terus penyakit kalajar, terus penyebab diare, toksoplasmosis, malaria, dan sebagainya. Ya, sekian, terima kasih penjelasan mengenai protista. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.